Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa kasus dari drama Aden Wong dan juga Emmy BMJ serta artis dangdut Tisa Erni. Ini semakin panas saja, tidak hanya di Indonesia, berita mereka pun juga diberitakan di Singapura, Malaysia, bahkan juga Hong Kong. Nah, yang gak kalah panasnya juga adalah statement dari Hotman Paris, yang awalnya kalau aku lihat dari Emmy BMJ itu kan membuat video meminta tolong bahwa Pak Hotman, tolong dong jangan bela Aden Wong karena Bapak nggak tahu bagaimana manipulatifnya seorang Aden Wong. Saya yang sudah 16 tahun menjadi istrinya, saya sudah menyaksikan, kata Emmy, saya menyaksikan dari keluarga, dari teman hingga rekan bisnis yang dimanipulatifkan banyak hal demi mencapai tujuan dari seorang Aden Wong. Dikatakan juga bahwa saya udah menduga bahwa putra-putrinya ini akan dijadikan alat untuk menghabisi karakter dari seorang Emmy BMJ. Dan ternyata memang betul, kemudian ada putrinya yang sudah berbicara, mengatakan banyak hal tentang ketidakbenaran, harmonisan antara hubungan ibu dan juga putrinya, bahkan juga sering dikata-katai yang nggak benar, terus juga dilakukan hal-hal yang nggak pantas secara fisik ataupun juga secara psikologis. Ditambah lagi putranya pun juga mengatakan yang kurang lebih adalah senada, walaupun ada banyak kejanggalan. Karena kalau kita cek dari dunia hukum teman-teman, kenapa kalau ada saksi di persidangan yang masih di bawah umur itu biasanya harus dengan pendampingan khusus dan tidak 100% serta-merta dinyatakan itu adalah kebenaran, tergantung melihat kontennya seperti apa. Secara fisik ya, kalau kita cek untuk mereka yang masih di bawah umur, pikiran mereka, otak mereka tuh belum tumbuh secara sempurna, dan di usia mereka ini adalah sangat gampang sekali untuk dimanipulasi, disampaikan data fakta tertentu misalnya, tetapi untuk framing sesuatu hal itu mereka sangat gampang sekali dimanipulasi. Makanya pada saat kedua putra-putrinya Emmy BMJ berbicara di media massa, naluri dari sebagian besar netizen itu mengatakan, ini nggak bener nih, ada banyak kejanggalan. Kalian tonton aja di video sebelumnya mengenai hal tersebut. Nah, ini putri Emmy BMJ itu angkat bicara lagi. Ini dia ngomongnya kalau nggak salah kayak di kamarnya, kemudian diupload di akun sosial medianya. Dia ngomong bahwa Emmy itu pada saat di Singapura, kan dia udah nggak mau lagi tuh manggil Emmy sebagai mami ya, manggilnya Emmy doang karena alasannya terlalu banyak peristiwa menyakitkan yang dia hadapi. Dikatakan bahwa waktu di Singapura, waktu bapaknya sedang bekerja di Jakarta, karena 2 tahun terakhir kan Aden Wong itu ditugaskan untuk pindah ke Jakarta, dan waktu di Singapura itu pada saat Emmy pulang, ngejemput putra-putrinya baru pulang sekolah begitu, itu Emmy nggak mau nemuin putra-putrinya. Kami tuh makan sendiri. Emmy tuh lebih cenderungnya adalah mengunci diri di kamar dan hanya fokus kepada handphonenya aja. Emmy itu baru berperan sebagai seorang ibu yang baik, nemenin kita makan, berkumpul pada saat ada bapaknya yang pulang, katanya sebulan sekali. Di satu sisi pada saat video ini viral kan banyak yang bilang gini, ya wajar dong nak, namanya juga ibunya sudah mengetahui suaminya memiliki wanita idaman lain, dia lagi stres daripada nanti dilampiaskan ke mereka lagi iseng-iseng dikit nanti terpancing emosi, justru itu semakin bahaya kan ya. Tetapi yang disampaikan dari Putri Emmy ini menurut aku adalah hal yang wajar aja ya, bukan suatu hal yang mengindikasikan bahwa ini ibu yang nggak benar. Karena ya banyaklah teman-temanku juga yang punya putra-putri juga kadang mereka buah hatinya komplain, ayo dong temenin main atau temenin A, B, C, dan D. Tetapi karena perasaan hati dari orang tua tersebut sedang tidak nyaman, dibandingkan nanti terjadi hal-hal yang emosional, lebih baik dia menjauh dulu. Ini bukanlah indikasi yang mengatakan bahwa Emmy adalah ibu yang tidak benar. Ini salah besar. Nah, Emmy BMJ pun kembali mengenai Hotman Paris tadi, dia mengingatkan bahwa saya tahu suami saya dengan sangat baik, dia sangat manipulatif dan bisa menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saya tahu orang-orang yang pernah dibegitukan mulai dari keluarga, rekan bisnis, atau teman. Saya sudah menduga bahwa buah hati saya akan dipakai untuk menjelek-jelekan karakter saya. Apapun yang berhubungan dengan buah hati kami, saya siap untuk tunjukkan bukti atau apapun di pengadilan Singapura. Saya belum cerita apa yang telah dilakukan Aden Wong ke buah hati kami. Di sini, kata-kata yang aku terjemahkan dari statementnya Emmy adalah,
dia ini masih punya sebuah rahasia sebenarnya, ada perlakuan yang sangat tidak pantas Aden Wong kepada putra-putrinya, tetapi tidak disampaikan di media massa, akan disampaikan hanya di pengadilan Singapura, karena tujuannya ini akan dipakai untuk legalnya secara hukum. Di Singapura agak sedikit berbeda dengan Indonesia untuk hukumnya, ya walaupun kalau ditanya ya nggak seperti itu kok, tapi faktanya adalah seperti itu. Ini maksudnya apa, Anjas? Maksudnya adalah kalau kita lihat dari banyak kasus ya perceraian begitu, bapak anak-anaknya dibawa sama ibunya semua, tapi ada kewajiban bahwa sang ayah harus memberikan nafkah sekian selama sampai usia 18 tahun. Di Indonesia kan ada banyak tuh yang melanggar aturan tersebut, dan ibunya ya sudahlah, mau gimana lagi daripada ribut, biarlah saya yang membiayai menjadi single parent untuk buah hatinya. Tapi kalau di Singapura berbeda, teman-teman. Kalau sudah ada penetapan dari hukum pengadilan Singapura misalnya untuk buah hatinya dari 4 orang tersebut diserahkan hak asuhnya untuk Amy, ya Aden Wong harus memberikan biaya untuk kehidupan mereka sampai usia 18 tahun. Kalau ini tidak dilaksanakan, enforcement-nya tinggi, penegakannya di Singapura itu tinggi. Nanti akan ada pidana yang akan dikenakan ke Aden Wong. Nah, ini kan sudah bisa diprediksi bahwa Aden Wong itu memang dugaannya sudah melakukan pernikahan mungkin secara siri mungkin dengan Tisa Erni, karena ada statement dari putranya yang keceplosan ngomong bahwa kenapa Amy berusaha menyakitiku, keluargaku, dan juga ibu baruku. Apakah ibu baruku itu adalah pernikahan yang dilangsungkan secara agama saja, ataukah Aden Wong itu berbohong sama putra-putrinya? Kami sudah menikah, tapi ternyata belum menikah, alias cuman ya cohabitation aja atau kumpul bersama seperti itu. Well, I don't know about that issue, tetapi hal tersebut akan bisa dipakai oleh Amy dalam persidangan nanti untuk menunjukkan bahwa memang ada orang ketiga dalam pernikahan ini yang notabene ini akan meringankan Amy. Tetapi dari pihak Aden Wong juga sudah berbicara lagi dan lagi di sejumlah podcast bahwa dia bilang yang memulai adanya hubungan orang ketiga itu adalah dari pihaknya Amy. Aden Wong mengatakan begini, bahwa ada seorang pria muda yang sering sekali Amy bantu. Pekerjaannya dibantu A sampai Z, bahkan dia mengorbankan waktu bersama saya dan juga keluarga, padahal dia tuh nggak digaji, bahkan digajinya tuh juga jauh di bawah UMR, bahkan juga nggak digaji. Tapi kenapa Amy begitu konsen sekali ngebantu pria muda tersebut? Ini juga yang dikatakan dari putrinya yang bilang bahwa Amy itu selama di Singapura katanya sering membawa pria lain ke dalam rumahnya. Tetapi hal yang janggal adalah kita ketahui faktanya. Amy mengatakan begini, bagaimana mungkin saya membawa pria ke rumah, padahal di rumah saya itu saya tinggal bersama orang tuanya Aden Wong, ada ibu, ada bapaknya. Pada saat 2 tahun terakhir Aden Wong itu pindah ke Indonesia, kan baru 1 tahun ya, 1 tahun Aden Wong tinggal di Indonesia, baru 1 tahun kemudiannya mereka diboyong ke Jakarta. Pada saat mereka diboyong ke Jakarta, itu bukan cuma Amy dan ketiga buah hatinya saat itu, tetapi juga dengan ibu bapaknya Aden Wong pun juga sama diboyong ke Jakarta. Bagaimana mungkin secara logika orang tuanya Aden Wong ada di rumah, tetapi Amy berani membawa pria lain ke situ untuk melakukan hal-hal yang nggak benar? Ini adalah bagian yang sangat manipulatif sekali berusaha disampaikan di media massa. Kemudian saya belum cerita apa yang telah dilakukan Aden ke buah hati kami. Aku menduga bahwa sebenarnya ada sesuatu hal, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Aku menduga ke sana dilakukan oleh Aden Wong mungkin kepada buah hatinya, tetapi tidak disampaikan, atau kebohongan-kebohongan yang sifatnya adalah psikologi, tetapi tidak disampaikan ke media massa karena Amy merasa bagaimanapun juga Aden Wong adalah bapak dari buah hatinya. Sejahat-jahatnya Aden Wong ke Amy, tapi Amy lebih sadar bahwa seperti yang dia katakan bahwa saya memang tak selalu menjadi ibu yang sempurna, tapi saya mencintai mereka setulus hati. Saya rela melakukan apapun demi melindungi mereka. Nah, aku tangkap di sini Amy itu tetap tidak mau membuat karakter seorang ayah yang buruk di mata putra-putrinya. Bagaimanapun juga mereka tidak hanya butuh materi untuk tumbuh menjadi seorang manusia
yang fulfill, yang sempurna secara utuh psikologinya, mereka juga butuh figur seorang bapak yang benar. Kalau nanti diungkapkan semua hal-hal yang tidak benar dilakukan oleh Aden Wong ke putra-putrinya, ini nanti kasihannya adalah buah hatinya. Dia udah nggak punya lagi sosok karakter bapak yang menjadi idolanya. Itu kan nggak baik juga untuk psikologinya. Apalagi juga dari Aden Wong mengatakan bahwa ya Aden Wong udah nggak lagi menggunakan kiasan-kiasan, tetapi dengan tegas bahwa putra-putri kami itu sudah pernah melakukan percobaan yang sampai seperti itu. Tapi untungnya waktu itu tidak terlalu dalam, akhirnya bisa diselamatkan. Terus juga putranya katanya dia tuh adalah orang yang pintar, tapi kok tiba-tiba setahun terakhir katanya itu memiliki permasalahan dalam bidang perhitungan dan juga bahasa di sekolahnya. Itu adalah hal yang aneh. Kemudian tumbuh kembang putra-putrinya dulu katanya sangat sehat, terus juga kemudian nggak sehat perkembangannya, fisiknya, tapi sekarang sudah mulai sehat lagi. Ini adalah suatu hal yang terlalu mengada-ada. Bagaimana mungkin mereka kan tinggal sama mertuanya. Mertuanya kan juga pasti sangat powerful. Bahkan secara financial pun, Amy mengakui semua keuangan itu yang mengatur adalah Aden Wong. Waktu Hotman Paris bilang mengenai isu asuransi, justru Amy malah nggak tahu asuransi apa yang dimiliki dirinya, ke siapa aja beneficiary-nya atau yang akan mendapatkan keuntungan kalau terjadi misalnya hal-hal yang dituliskan dalam asuransi tersebut. Amy pun tidak tahu dan meminta tolong diberitahu apa saja asuransi yang saya punya. So, secara financial, kalau keluarga tersebut dibiayai atau dikelola oleh suami, menurut aku dia adalah pemimpin dari keluarga tersebut yang paling dominan. Tetapi kalau seluruh uangnya Aden Wong dikelola oleh Amy, nah itu baru mengindikasikan bahwa Amy adalah yang paling powerful. Tapi di sini sangat clear yang paling powerful itu adalah Aden Wong. Bahkan dia bisa berhasil mengambil 4 buah hatinya, walaupun yang paling kecil juga masih menyusui, tetapi itu pun tidak dipedulikan. Jadi Aden Wong ini kayaknya dia tidak peduli dengan tumbuh kembang putra-putrinya secara komprehensif. Yang penting adalah saya menang gitu. Karena Amy bilang dia pernah melihat orang-orang yang dibegitukan oleh Aden Wong yang dimanipulasi demi tujuan yang tercapai. So, ini adalah pesan yang disampaikan untuk Hotman Paris, tetapi secara profesi ya, Hotman Paris juga boleh-boleh aja ya mendapatkan klien walaupun dia jelas-jelas bersalah. Karena kan pengacara itu tidak hanya membela orang yang benar, tetapi juga diperbolehkan membela orang yang tidak benar, bukan ngebela sih istilahnya, hanya memastikan bahwa orang tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. So, itu diatur dalam undang-undang, dijamin juga dalam undang-undang, jadi nggak boleh menyalahkan kenapa Pak Hotman Paris mengambil kliennya dia, yaitu adalah haknya seorang pengacara, dan hak tersebut diatur dan juga dijamin dalam undang-undang. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.